Bisa sih. Anda buka warung, jadi reseller, ini kan termasuk self-employed. Contoh kayak Dea tadi. Dea itu kan nggak pernah bekerja jadi employee. Tapi dia langsung self-employed. Dia langsung jadi reseller. Reseller itu termasuk self-employed. Sampai sekarang Anda membangun bisnis yang besar, cabangnya banyak, resellernya banyak, Anda bisa naik pangkat ke business owner, ke kuadran B. Tapi sebelum Anda naik ke business owner, Anda harus dari awal tuh fokus ke menjadi reseller dulu. Jadi kalau Anda punya mentor, nah kata kuncinya itu mentor, skillnya belajar otodidak. Kalau otodidak sih berat, ya. Tapi kalau Anda masih anak muda, silakan. Anda mau jatuh bangun, mau bangkrut dulu, mau habis-habisan dulu, silakan. Tapi kalau ada mentor, ibaratkan ada GPS, kan lebih cepat. Contoh kayak tadi si Dea, kalau dia nggak ada mentornya Cindy, kayaknya beliau itu bisa lama banget tuh. Jadi punya omset ratusan juta. Tapi kalau Anda hari ini sebagai seorang self-employed, Anda hari ini tanpa mentor bisa sih. Contohnya kayak salah satu murid saya itu, namanya Chris. Beliau tuh dulu beli franchise 15 juta. Franchise-nya itu jual beli siomay ya atau apa gitu. Nah, tapi karena tidak didukung oleh support system yang baik, akhirnya punya karyawan satu, dagangannya siomaynya nggak laku karena pangsa pasarnya harus cari sendiri. Dia harus jualan di sekitar. Dia tidak menggunakan kekuatan sosmed. Akhirnya gimana? Akhirnya ya seperti kita ketahui, akhirnya dia beli franchise itu malah uangnya habis. Ya, omsetnya nggak laku. Nah, disitulah awal pelajaran pertama, kebangkrutan pertama. Nah, jadi saran saya WTC, cara yang paling bagus untuk mempermantap mental Anda adalah menjadi seorang reseller. Oke? Saya undang saudara Adrian. Masuk Adrian. Woi, salam hebat luar biasa. Salam luar biasa Pak Chandra. Selamat siang. Kamu asli orang mana? Aslinya Makassar Pak, Sulawesi Selatan. Umur berapa sekarang? Umur 22 tahun Pak Chandra. 22 tahun, keren. Iya. Sekarang kamu masih kuliah atau sudah lulus jadi sarjana? Masih kuliah Pak, ini lagi semester 8, semester akhir. Semester 8 ya, saat ini. Iya. Nah, kamu kenal komunitas Yes itu awalnya kapan? Komunitas Yes itu dari 2018 Pak Chandra. Oh, berarti nggak jauh beda sama Dea ya? Kalau Dea 2019, kamu 1 tahun lebih awal ya? Iya, benar. Setahun lebih awal. Saya mau tanya nih, waktu awal kamu kenal komunitas Yes, itu prosesnya gimana? Kalau saya boleh tahu. Sebenarnya waktu di Makassar, waktu SMA itu sudah pernah nonton Pak Chandra juga soal bagaimana membangun bisnis, segala macam. Saya sering nonton karena orang tua juga sebenarnya ada background bisnis. Nah, tapi waktu itu saya belum tahu ada komunitas. Nah, terus waktu itu merantau ke Jakarta, ke Tangerang, dan teman saya ada ke Surabaya. Nah, Pak Adriel. Nah, Pak Adriel ini yang saya racuni juga, kamu nonton SB30 aja nih, bagus. Nah, ternyata dia yang ketemu Pak Chandra duluan kemarin. Nah, akhirnya dia yang gabung duluan, lalu saya nyusul gitu loh. Ketika beliau ngajak saya, oh ini komunitasnya Pak Chandra loh, gitu. Baru saya gabung 2018 Pak Chandra. Oh, awalnya tuh kayak gitu ya? Iya. Terus waktu itu kamu di Tangerang, kamu sambil kuliah gitu ceritanya ya? Iya benar, di Tangerang sambil kuliah. Nah, saya tanya, kamu kan cowok ya? Iya Pak Chandra. Kamu lihat sekarang kan di YouTube itu kan, di IG, di sosial media itu kan banyak mentor-mentor tuh. Iya. Macam-macam tuh mentornya. Kebanyakan itu apa? Mentornya trading gitu ya. Wah, show mobil mewah gitu ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Kamu nggak tertarik untuk ikut mentor-mentor gitu? Kenapa kok kamu tertarik ikut saya yang cuma jualan pembalut ini? Kalau saya mikirnya sih Pak, gini, kalau kita mau investasi waktu kita, apalagi uang kita, itu bagusnya kepada bisnis yang kita kenal, yang kita udah tahu kan. Nah, kalau kita mau trading kan itu menurut saya mungkin bisa ya, mungkin ada yang berhasil juga, tapi menurut saya resikonya jauh lebih tinggi. Jadi mungkin jauh lebih banyak orang yang gagal gitu, apalagi tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Nah, tapi kalau di bisnis ini
ya saya sudah jalani sekitar hampir 3 tahun Pak Chandra. Jadi seluk-beluknya, cara masuknya, cara stok barangnya sebanyak apa saya sudah paham gitu. Jadi saya nggak takut lagi kalau investasi di bisnis saya sendiri, karena menurut saya return di bisnis itu jauh lebih tinggi Pak Chandra, karena modal saya juga sama mungkin kayak Budaya tadi, mungkin saya agak lebih banyak ya, cuman returnnya jauh lebih besar sekarang gitu. Kamu awal waktu gabung di komunitas Yes, income-mu berapa? Modal awalnya berapa? Modal awal waktu itu 1 juta Pak Chandra. Waktu itu paketnya ada. 1 juta. Kamu dapat barang apa? Nates Pak Chandra, pembalut. Pembalut. Kamu kan cowok, ngapain mau jual pembalut? Karena menurut saya pertama pertama saya coba dulu nih, tapi bukan coba ke diri sendiri ya, coba keluarga. Saya cobain ke keluarga, ternyata memang orang tua saya itu suka dengan nates. Nah, lalu saya dari situ yakin Pak Chandra, dan emang kan pasar untuk pembalut kan semua cewek pakai dari umur 14 tahun sampai umur 50 tahun sudah pakai. Jadi lifetime produknya itu panjang banget Pak Chandra. Jadi kalau kita mau punya customer dari muda sampai tua itu, kalau dia pakai nates, wah itu udah omsetnya udah bergulung-gulung kali lipat Pak Chandra. Teman-teman kamu yang cowok nggak ngolok-ngolok kamu tuh, kamu laki kok jualan pembalut? Ada sih Pak Chandra, tapi ya saya ini ketawain aja. Laki itu kan harus trading saham keren. Ngapain jual pembalut, pegang barangnya cewek? Terima ongkos pasang nggak? Ada kata-kata yang seperti itu ya, yang menyentil ego Anda sebagai seorang laki gitu. Kalau cewek deh ya, tadi lain cerita. Kamu pernah nggak dikerjain kayak gitu sama teman-teman? Pernah Pak Chandra. Terus gimana perasaan kamu? Ego kamu tersentil ya? Gitu? Wah pasti dong. Tapi ya namanya kita ini kan ya kita bangun hubungan sama customer ya. Jadi kita responnya dengan baik aja. Kita ketawa aja, kita senyum aja gitu. Gitu ya, oke. Iya. Nah, kamu 1 juta. Terus bulan-bulan awal itu kamu langsung balik modal nggak gitu? Dari modal yang kamu keluarin. Kamu langsung bisa jualan nggak? Kan kamu bingung mau jualan kemana? Kamu jualannya kemana aja sih? Awal-awal itu saya langsung chat semua teman saya Pak Chandra. Apalagi teman-teman di kampus. Karena di kampus saya juga salah satu kampus swasta. Jadi mungkin orang-orangnya punya buying power lah ya. Nah, jadi waktu itu saya chat satu-satu, ada yang beli, ada yang enggak, ada yang ngolok-ngolok juga. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya bisa muter dari situ. Jadi bulan kedua, bulan ketiga, waktu itu saya ingat mungkin bulan ketiga waktu itu Pak, baru saya capai sekitar 4 sampai 5 juta omset waktu itu. Emang agak tersendat di awal gitu. Karena memang saya orangnya dulu punya mental block di ngomong Pak Chandra. Kamu pemalu ya? Iya, saya malu apalagi sama cewek Pak Chandra. Pemalu sama cewek ya. Sekarang kamu cewek mungkin antri kepengen jadi pacar lu kali. Oke, ngobrol soal temen. Kamu jual ke teman. Semua beli nggak sih teman-teman itu? Wah, paling cuma 10-20% Pak Chandra. Nah, berarti banyak kan nolak ya? Banyak kan nolak. Nah, berarti banyak orang reseller di awal, mereka itu kalau jual kepada orang terdekat ditolak, terus mereka langsung membuat keputusan bahwa bisnis ini nggak jalan gitu ya? Iya, atau jualannya ini barang yang sulit gitu ya. Terus kamu kok memilih terus bertahan, kenapa? Kok nggak nyerah gitu? Pertama karena ada mentor dan komunitas Pak. Jadi kalau kita ngedown, kita lagi turun, ya pasti kan kita konsultasi dong ya. Jadi banyak orang mungkin kalau lagi ngedown itu carinya teman-teman yang kurang bagus ya, kurang benar. Jadi mereka terpengaruh hal-hal yang negatif. Nah kalau saya kemarin konsultasi ke mentor saya, oh ini kenapa nggak bisa laku? Jadi memang dari kecil saya udah dilatih sama orang tua juga kayak selalu cari solusinya. Bukan kita cari alasan kenapa nggak bisa gitu. Jadi kita cari solusi gitu. Saya tertarik dengan kamu tadi bilang kamu cari mentor. Iya. Jadi ketika kamu hari ini menemukan kendala, kamu menemukan orang yang tepat untuk menemukan permasalahan kamu. Iya. Sedangkan kebanyakan lingkungan kita, termasuk di kolom chat ini, mereka itu menemukan jawaban dari orang-orang yang gagal juga. Menemukan jawaban dari orang-orang yang tidak berpengalaman, dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan sendiri bahwa usaha ini nggak jalan. Kurang lebih seperti itu ya. Benar. Nah, gini Adrian, saya senang banget tadi kamu sharing awalnya 10 cuma 20% yang beli. Tadi Dea itu ada ngomong satu kalimat, lebih enak jual kepada orang yang tidak kita kenal. Kamu setuju nggak dengan kata-kata ini?
Menurut saya di awal mungkin nggak setuju sih, karena kan istilahnya kita masih berlatih lah ya. Nah kalau saya memang dari awal saya benar-benar circle saya situ saya habisin semua Pak. Saya nggak tahu malu, saya habisin semua. Nah setelah habis, nah baru saya ekspansi ke orang-orang yang saya nggak kenal. Nah sekarang omset kamu tuh rata-rata dari orang yang tidak kamu kenal kah atau orang yang kamu kenal? Yang customer yang lama ada yang kenal, tapi sekarang banyak yang baru lagi masuk. Berapa persen persentase Anda, omset Anda sekarang itu dari orang yang tidak Anda kenal? Mungkin yang nggak kenal bisa 80%, Pak. Berarti omongan dia tadi itu ada benernya juga. Jadi bisnis Anda itu berjalan dengan 80%. Nah, itu semua kekuatannya dari mana? Pribadi atau sosial media? Kalau sekarang sosial media, Pak. Kalau pribadi udah gak kuat. Nggak kuat. Iya. Nah, gimana tips kamu secara sosial media kok kamu sampai sekarang bulan lalu 3 bulan terakhir ini omset kamu bisa tembus kayaknya ada hampir setengah M mungkin ada kali ya, 300 juta sampai setengah M ada mungkin ya satu bulan ya omset dengan tim soal global ya. Iya Pak. Customer kamu sampai di mana aja sih? Dalam negeri, luar negeri juga ada? Iya, luar negeri kemarin itu sampai ada tim reseller juga sampai ke Filipina kemarin, sama Kamboja ada. Filipina sampai Kamboja? Iya Pak. Belanja berapa Filipina Kamboja? Kalau Kamboja kemarin itu sempat ambil 3 juta, 4 juta ada. Kalau Kamboja itu ambil kalung kayak Life Force, Pak. Kalau Filipina? Iya, Filipina. Kayak Force dia ambil 1 buah, 2 buah. Ada negara lain itu selain 2 negara itu? Kalau negara lain ada Malaysia juga, Malaysia, Singapura, mirip sama dia sih tadi. Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea juga ada kemarin. Gila. Berarti kamu punya Europe pernah. Kamu punya customer itu pembeli sampai internasional dong ya kalau gitu ya? Iya Pak Chandra. Nah, pertanyaan saya sekarang satu. Kamu kok bisa jual sampai ke negara-negara jauh itu gimana sih tipsnya? Tipsnya ya pasti kan kita harus mendekatkan diri sama traffic itu. Trafficnya orang luar negeri kan itu banyak juga, salah satunya di SP30 Pak Chandra. Gitu, dari situ saya dapat juga reseller dari mereka, dari kalangan-kalangan orang luar negeri. Lalu saya training mereka, saya ngajari juga mereka bagaimana caranya kita jualan. Nah, sehingga kita punya customer base juga di sana, Pak, gitu. Cara kamu trainingnya gimana dengan orang yang di luar negeri? Pakai grup WA kah, Telegram kah, WA call kah, atau apa? Kalau kebetulan memang saya ini ada grup WA juga, terus juga saya biasa call pribadi, tapi paling banyak kita ngadain meeting. Jadi kalau kita meeting mingguan, kita evaluasi, kita ngobrol, kita sharing, apa sih kendala-kendala yang biasa kita lalui. Karena kan pasti tantangan orang yang di luar negeri sama di dalam negeri itu beda, Pak Chandra. Jadi mungkin cara penanganannya pun beda-beda. Kalau di luar negeri itu tantangannya seperti apa? Boleh kamu ceritakan? Tantangan di luar negeri ya. Nah, tantangan di luar negeri menurut saya itu waktu mereka tuh sangat sedikit, Pak. Karena mereka itu rata-rata bekerja itu jadi pegawai rumah tangga. Jadi itu hampir seluruh waktunya itu ngurusin rumah tangga orang kan. Dari pagi sampai malam. Nah, jadi mereka itu punya waktu. Biasa saya bahkan pernah mentoring itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Karena mereka baru selesai kerja jam 10, Pak Chandra. Gitu. Jadi itu tantangan terbesar mereka. Dan yang kedua adalah gaji mereka yang besar. Mereka tuh tergoda untuk istilahnya investasi yang cepat kaya lah, istilah yang tadi Pak Chandra bilang gitu. Itu banyak juga. Kayanya biasanya mereka lari kemana duit-duitnya? Kebanyakan yang kamu investasi bodong atau perusahaan-perusahaan yang yaitu menjanjikan banyak return lah, return setahun berapa persen gitu kan. Itu banyak juga yang seperti itu saya lihat. Banyak yang kayak gitu ya. Dan mereka terpikat dengan janji-janji manis ya. Iya. Oke, daripada uangnya habis kerja di negara jauh-jauh, lebih baik kan uangnya didagangkan, jual beli barang, toh mereka lebih menghasilkan kan gitu ya. Benar Pak Chandra. Keren. Nih ngomong-ngomong nih Adrian nih, selama 3 bulan ini, 1 bulan bisa dapat berapa ini dari komunitas Yes? Kemarin. Lebih dari umur saya Pak Chandra. Umur kamu sekarang berapa? 22? Iya. Keren. Income-nya 1 bulan lebih dari umurnya. Kamu belum lulus kuliah ya? Gaji kamu lebih besar dari dekan kamu, jangan-jangan kamu. Gak tahu sih Pak Chandra. Soalnya yang cocok jadi dekan siapa? Kamu atau dia? Gitu.
Selamat nih Adrian, income-nya sudah mencapai 10 digit. Saya seneng banget ini kalau dengar murid-murid saya. Padahal baru 3 tahun ya, kamu di komunitas Yes ya. 2018. Tapi pernah nggak sih, kamu mau berhenti dari reseller komunitas Yes ini? Pernah nggak sih? Kamu merasa kayaknya berat, kamu merasa ada tantangan, ada pekerjaan lain yang kayaknya lebih menarik gitu. Kalau saya kalau rasa berat pasti pernah ngelaluin sih Pak. Tapi kalau saya lihat kayak misalkan pekerjaan lain lebih bagus atau lebih menghasilkan, saya rasa ya kita selalu punya perbandingan lah ya. Kita selalu menganggap rumput tetangga itu lebih hijau Pak Chandra. Nah tapi pada praktiknya nggak juga gitu, karena masing-masing teman saya juga seperti itu. Wah kamu enak ya di sana gini-gini, tapi dia nggak tahu perjuangan saya waktu 2018, 2019 itu gimana. Mungkin sekarang kelihatannya enak, karena ya memang sudah berkembang. Nah, jadi prinsip saya ya kita harus konsisten di bidang kita yang kita mau tekuni di bidang kita, lalu kita harus benar-benar mati-matian cari caranya. Gitu. Kalau saya gitu sih, Pak. Jadi saya nggak akan berhenti kalau belum selesai gitu loh. Oke. Keren, keren. Berarti kamu itu orangnya punya prinsip. Nah, anak muda itu harus punya prinsip kayak Dea sama Adrian ini. Tawaran di luar itu banyak banget. Ya, apalagi sekarang itu kan emang kamu ikut Pak Chandra karena saya pakai Ferrari ya? Enggak, Pak Chandra. Enggak kan? Iya. Emang kamu ikut saya itu karena saya hari ini pamer jam tangan mewah gak? Enggak, Pak Chandra. Kan kemarin Pak Chandra belum pamer. Enggak ada. Kenapa? Pak Chandra kan dulu enggak ada. Ya, bukan pamer gitu. Karena value-nya Pak Chandra sendiri. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kamu ikut saya gara-gara jam tangan mewah atau mobil mewah, bukan salah loh ya. Saya juga punya jam tangan, saya juga punya mobil sport, tapi nggak pernah saya pamerin, biasa aja. Tapi kalau orang cuma lihat gara-gara itu, ya saya khawatir mental Anda itu mental pengen kaya cepat, ya. Tapi Anda itu tidak dibangun secara fondasi. Kalau fondasi atau fundamentalnya itu bagus, niscaya kalian akan lebih bagus. Nah, itu sih saran saya. Adrian, thank you ya. Hari ini sudah hadir di live YouTube Success Before 30. Dan ini kalau saya publish kayaknya 24 jam bisa ditonton puluhan ribu orang ini. Ini keren. Terima kasih ya, juga, Pak. Jadi silakan kalau yang cewek mau chat Dea silakan, cowok mau chat Adrian silakan. Ini mentor-mentor muda ini. Usianya masih muda banget ya. Sukses ya Adrian. Semoga omsetnya naik terus. Kalau perlu saya doakan nanti ada tambah 1 nol di belakang lagi penghasilannya. Amin, sukses juga buat Pak Chandra. Sukses. Terima kasih. Salam hebat luar biasa. Luar biasa Pak Chandra.